Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kisah nyata tentang kehidupan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sewaktu Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih nyantri kepada Kiai Kholil di Bangkalan Madura selama 7 tahun. Selama itu pula beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Kholil, hingga kesempatan untuk ngaji pun tidaklah banyak, akan tetapi ketawaduannya kepada gurunya beliau selalu mematuhi perintah Kiai Kholil. Pada suatu hari Mbah Kholil kedatangan tamu seorang kiai. Namanya Kiai Yakub. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Kholil. Tamu berkata akan menikahkan putrinya Nafisah yang sudah dewasa. Kiranya patut saya carikan jodoh, mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya. Tanpa berpikir panjang, Mbah Kholil langsung memanggil Kiai Hasyim yang ada di belakang rumah. "Kiai, jenengan manggil saya?" Mbah Kholil menjawab iya. Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hasyim langsung dia merunduk. Lalu Mbah Kholil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu pun terkejut, tegang, dan tak habis pikir sambil bergumam dalam hatinya, "Masa ya si santri seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Di sisi lain Kiai Hasyim terkejut pula sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya Mbah Kholil akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia dan santrinya banyak dan berwibawa serta alim?" Mbah Kholil lalu menyambung, "Apa yang keduanya pikirkan?" Mbah Kholil berkata kepada tamu tersebut, "Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan dan kamu Hasyim kembali ke belakang." Kembali ke tugasnya dengan hati yang risau dan pikiran kacau balau dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya, "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya?" Kaget dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Kiai Hasyim. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan Kiai Hasyim teringat di mana suatu hari saat Mbah Kholil mengajar ngaji, kata beliau sederhana saja, "Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah shalawat nariyah sebanyak-banyaknya di waktu ijabah, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh." Kiai Hasyim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca shalawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan menjelang subuh Kiai Hasyim ketiduran dan hal ajaib, di mana dalam mimpi tidur sekejapnya beliau bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari dan mengajarkan kepada beliau hadits syahih selama 40 tahun lamanya. Lalu Kiai Hasyim terbangun serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi. Dalam mimpinya beliau bertemu Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i sendiri, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya apa makna dari semua mimpi ini. Keesokan harinya beliau hendak bertanya kepada gurunya, namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat hingga di tempat tujuan. Setibanya mereka di sana langsung dilakukan akad nikah. Setelah selesai Mbah Kholil pamit akan pulang ke Bangkalan. Mbah Kholil berkata kepada mertua Kiai Hasyim, "Dikatakan jangan ragu dengan Kiai Hasyim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya." Baik Mbah Hasyim mertua dan para tamu tidak begitu paham serta kebingungan menafsiri dawuh Mbah Kholil karena mereka pikir ini gak masuk akal, kapan ngajinya sampai 120 tahun sementara usia beliau masih sangat muda, sekitar 21 tahun waktu itu. Lalu Mbah Kholil pun balik ke Bangkalan. Esok harinya Kiai Hasyim muda diuji oleh mertuanya sembari ingin membuktikan apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu memang layak sebagai penerus dirinya, dan Kiai Hasyim muda pun dengan agak gugup berada di masjid sementara di tempat yang biasa mertuanya duduk memantau. Di masjid sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadits yang sengaja siapkan untuk menguji Kiai Hasyim. Pada saat pengajian dimulai, keajaiban pun terjadi saat memegang kitabnya. Kiai Hasyim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala serta membahasnya, tak satu pun ada yang salah
Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun menjadi takjub, begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya pun ikut takjub dari hari itu hingga seterusnya. Mbah Hashimlah yang ulang semua kitab-kitab klasik yang tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam. Itulah kisah nyata kehidupan Kiai Hasyim Asy'ari di waktu muda beliau. Semoga Allah senantiasa mengalirkan tetesan-tetesan barokah dan manfaat dari beliau-beliau ini kepada kita dan anak cucu kita, sehingga kita tetap berada di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan cerita singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.